Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin perkenalan. Calon Taruni Madya. Nama Aulia Skarwandari, NRP 24010905, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, kelas A asal Rembang, Jawa Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Supply Chain Management yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Moh Dwi Haris Rifai, STR, SM, MM, PhD. Adapun latar belakang supply chain management. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola proses bisnisnya secara efisien dan responsif. Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan operasional sebuah perusahaan adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Lalu, apa sih pengertian dari supply chain management? Supply chain management adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen akhir. Lalu, tujuan supply chain management adalah mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas seluruh rantai pasok agar biaya turun, waktu pengiriman cepat, dan kualitas produk terjaga. Supply chain management juga melibatkan teknologi informasi untuk melacak aliran barang dan data secara real-time sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan akurat. Adapun tujuan lain dari supply chain management yaitu dapat meminimalkan biaya produksi dan distribusi, lalu meningkatkan kualitas produk dan layanan, juga menjaga ketersediaan stok. Lalu apa sih kegiatan-kegiatan dalam supply chain management itu? Yang pertama ada perencanaan atau biasa kita sebut planning. Perencanaan yaitu menyusun strategi untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, dan kapasitas distribusi. Lalu yang kedua ada pengadaan atau procurement. Memilih dan membeli bahan baku atau komponen dari pemasok yang tepat dengan harga, kualitas, dan waktu pengiriman terbaik. Lalu yang ketiga ada produksi atau manufacturing, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi yang efisien dan sesuai standar kualitas. Adapun referensi yang bisa kita ambil dari buku yang sangat populer dan sering dijadikan referensi dalam pelajari supply chain management, yaitu Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation oleh Sunil Chopra dan Petal Management. Lalu kemampuan apa sih yang bisa kita dapat setelah mempelajari supply chain management? Adapun yang pertama yaitu analisis data dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Lalu yang kedua, kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi dan terampil dalam pemecahan suatu masalah dengan berpikir kritis. Setelah mempelajari supply chain management, saya ingin bekerja di bidang administrator pelabuhan. Alasan saya memilih bekerja di bidang tersebut adalah karena pelabuhan merupakan infrastruktur utama yang selalu dibutuhkan di sektor perdagangan dan transportasi dan juga titik kunci distribusi barang. Sehingga dengan menjadi administrator pelabuhan, saya bisa mendapatkan wawasan lebih luas tentang logistik, ekspor-impor, dan proses pengiriman barang secara internasional. Adapun setelah mempelajari materi-materi sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa supply chain management adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui koordinasi yang baik antar semua pihak dalam rantai pasok. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.